Malam teman-teman semuanya, udah boleh on cam sebentar ya, karena kita mau mulai seminarnya. Oke, baik. Selamat malam Ibu Budian. Iya, malam Kak. Ya Ibu, boleh Bu untuk dimulai untuk seminar kita pada hari ini Bu. Iya, boleh. Ibu langsung Ya, mulai atau tidak ada ini apa eh, mukadimah di awal pembukaan? Langsung mulai? Langsung mulai aja, Bu. Oh, langsung mulai. siap. Oke, boleh. Oke, ya, kita mulai. Sebentar, Ibu share dulu ya. Sudah nampak, Kak? Sudah Bu. Sudah Nampak Bu. ya? Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Bu, selamat malam Bu. Iya, yang lainnya nggak jawab nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kondisinya kondusif di lingkungan Anda seputar Zoom, bolehlah dibuka mute-nya nggak apa-apa biar kita bisa berinteraksi juga ya. Jadi ini sifatnya sekaligus belajar ya, diskusi. Mungkin sebagian juga sudah tahu, ini topiknya cukup ringan ya, public relation. Tapi perlu Anda ketahui, pada saat kita berbisnis atau di dalam dunia pemasaran, ini sangat penting. Yang namanya hubungan kepada masyarakat atau hubungan kepada pelanggan ya. Jadi sekaligus belajar, sekaligus kita diskusi ya. Oke, jadi langsung saja ya, Ibu mulai eh, pelajaran kita hari ini, apa seminar lah ya, seminar kita hari ini. Jadi hari ini kita berbicara mengenai public relation ya. PR ya. Kalau bahasa Indonesia bilang PR ya kan. PR bukan berarti pekerjaan rumah ya kan. Nah, tapi di sini PR public relation artinya hubungan ya, hubungan kepada pelanggan. Yuk kita lihat. Bentar ya, Ibu geser dulu. Oke. Maaf, Bu. Pengertian hubungan masyarakat ya. Oke. Zoom-nya kan udah mau habis, Bu. Wah, boleh Oh, masuk ulang habis. lagi. Soalnya nanti Oke. takutnya Ibu nanti kan uh, nah, pakai Oke, link, link berarti yang sama aja ya, Bu. boleh, boleh. Berarti nanti aja Ibu lanjutkan ya. Kalau sudah mati ya. Ya kan? Ya, Biar Bu. penjelasannya nggak terpotong ya kan? Hmm. Ya. Ya, ini kan Jadi langsung ulang aja, Bu. Ya. iya, jadi sedikit aja nih berbicara mengenai public relation ya. Jadi memang public relation ini terkesan sepele ya, terus kesan gampang sih ya kan. Cuman hubungan doang, tapi jangan salah, tidak semua orang bisa atau mampu melakukan hubungan masyarakat ini ya. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut kepada masa depan, ya, masa depan bisnis kita. Apalagi kita kan kepinginnya jangka panjang. Kalau hubungan kita baik, nah pasti orang juga akan balik lagi. Kalau kita hubungannya nggak baik, nah ini yang membuat jadi usaha kita tidak akan lama, ya, public relation ini. Hmm. Contoh nih, PR ini. Kak, tapi lama lagi nih Kak, 3 menit. Kita 3 menit, Bu. Mana cukup, Bu. Durasinya. Oh, durasinya berapa menit Kak?
75 menit, Bu. 75 menit, oh 3 detik lagi ya. Nggak apa-apa, Kak. Kita lanjut aja, nggak apa-apa. Nanti kalau apa terpotong, nggak apa-apa. Oke, jadi kita berbicara mengenai public relation ya. Ini artinya hubungan masyarakat adalah suatu proses strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan publiknya. Baik itu pelanggan, mitra bisnis, media, maupun masyarakat luas ya. Jadi PR ini berfokus pada komunikasi dua arah yang efektif guna menciptakan citra positif dan reputasi yang kuat bagi organisasi. Jadi kita membina hubungan yang baik ini bukan hanya kepada publik ya, tetapi kepada semua pelanggan, mitra, apalagi mitra bisnis, kemudian kepada media, ya kan, maupun masyarakat luas. Nah, media ini kalau misalnya kita hubungannya tidak baik, nah kita bisa entah apa-apa diberitakannya, ya kan? Contoh kepada wartawan. Kalau hubungan kita nggak baik nih dengan wartawan, nah dia akan apa namanya mencari-cari ya sisi dari keburukan kita. Dari misalnya kalau bisnis kita udah oke, dia akan mencari keburukan dari pribadi si pembisnis, si pelaku bisnis. Apalagi yang namanya zaman sekarang ya, kalau mencari-cari kesalahan orang tuh gampang, ya kan? Gampang mencari-cari kesalahan orang itu, ya kan? Jadi Anda juga harus perhatikan itu, hubungan yang baik dengan publik, dengan pelanggan, apalagi dengan mitra bisnis, ya kan? Kalau nggak baik, biasa-biasa dia nggak mau lagi kerja sama kita, pindah dia. Sementara kita sudah istilahnya sudah terpaku ya kan sama dia. Udah berjanji untuk bekerja sama dan kemudian kita juga sudah mendapat keuntungan dari bermitra itu ya kan. Bermitra itu kan bisa berkolaborasi. Nah, kalau itu hubungan yang nggak baik juga akan gawat ya, akan merusak dari bisnis kita. Contoh nih, kalau Anda nih punya teman hubungan yang nggak baik, pasti Anda nggak mau lagi berkawan sama dia. Ya kan? Nah, begitu juga bisnis. Kalau hubungan kita nggak baik, dia nggak akan mau lagi berbisnis sama kita. Nggak mau datang lagi dia, nggak mau balik lagi dengan kita. Nah, nah PR ini dia berfokus kepada komunikasi dua arah. Jadi ada dua arah berkomunikasi. Jadi kalau ada orang eh, berkomunikasi sendiri, nah ini bisa ditanya ini kan, dia berkomunikasi atau ngapain itu ya kan? Jadi kalau berkomunikasi itu harus dua arah. Ada lawan bicara kita ya kan. Jadi kalau Anda mau public relation ya berkomunikasilah dengan cara yang baik, dengan cara em, memunculkan citra yang positif sehingga muncullah reputasi kita yang kuat, kita sebagai pembisnis yang bisa dipercaya atau bisnis yang memang disenengin ya. Oke, karena memang sudah mau berhenti, kita lanjut ya sebentar ya. Kenapa nggak yang berbayar kayak nggak enak nih ngomongnya terpotong-potongnya kan? Hmm. Iya nggak apa-apa, Bentar ya. Dan nampak, Oke, Bu. yang oke. Berikutnya kita berbicara pentingnya. Loh, mana dia? Yang usia. Kok nggak nampak? Di ibunya kok malah nggak nampak. Bentar ya, nak. Di ibunya kok malah nggak ini, nggak nampak, nggak kelihatan. Bentar. Di ibunya kok malah nggak kelihatan ya? Apa ini yang salah ini? Kelihatan apa, Bu? Di ibunya nggak nampak yang ibu share.
Mana ini? Kok bisa nggak nampak? Kemana larinya kawan ini? Yang ibu share malah nggak nampak. Jadi itu nggak bisa menjelaskan mengenai pentingnya public relationship dalam manajemen promosi dan periklanan. Jadi, kenapa sih public relation dalam manajemen promosi dan periklanan itu penting? Nah, nih, public relation merupakan bagian integral dari manajemen promosi dan perikanan karena PR membantu menciptakan kepercayaan dan kredibilitas yang sulit dicapai hanya melalui iklan. Jadi kalaupun kita beriklan, ya, contoh kita mau memasarkan, mau beriklan, kalau tidak didukung dengan oleh public relation, eh itu tingkat kepercayaan dan kredibilitasnya itu tidak mencapai 100%. Tapi jika didukung dengan hubungan yang baik, ya kan, kemudian kita juga ramah dengan konsumen. Nah, ini akan menciptakan kepercayaan kepada konsumen dan akan meningkatkan kredibilitas kita sebagai pemilik ya atau si owner. Nah, PR mendukung citra merek dan mempengaruhi opini publik melalui program komunikasi yang terencana dan terorganisir, sehingga memperkuat pesan promosi yang disampaikan oleh iklan. Nah, jadi terkadang iklan itu ada sesuatu yang menimbulkan kepercayaan apa ya? Pertanyaan bagi kita. Contoh nih, kita melihat suatu iklan, ya kan? Atau kita melihat suatu promosi. Pasti kita kadang bertanya, ini promosinya benar atau enggak? Nah, ya kan contoh nih, ada promosi beli dua gratis satu. Nah, timbul pertanyaan, ini beli dua gratis satu untuk semua item atau untuk item tertentu? Terus muncul lagi pertanyaan, ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus ini berlaku di semua outlet atau enggak? Timbul pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang timbul inilah yang dijawab oleh si public relation. Ya, dia akan menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari konsumen. Nah, ya, jadi PR ini mendukung dari citra merek dan mempengaruhi opini publik melalui program komunikasi yang terencana dan terorganisir. Sehingga promosi yang kita buat akan memperkuat eh, penyampaian iklan kepada konsumen ya. Jadi kita mempromosikan apa, mau beriklan apa, ya kan nyampai dia kepada konsumen karena kita kuatkan dari PR tadi ya kan. Coba Anda berbelanja atau Anda sering melihat iklan. Pernah nggak nimbul pertanyaan? Ini eh yang seperti Bu bilang tadi, ini tanggal 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 berapa sampai tanggal berapa ya? Ya kan? Atau ini untuk semua item atau enggak? Pernah nggak kalian mengalami seperti itu? Pernah kan mengalami seperti itu kan? Istilahnya jadi pertanyaan jadi kita. Nah, jadi PR ini di mana, Bu? Ya kan? Dari mana kita mau menjawab? Nah, itu tadi media sosial. Media sosial pernah jumpa komen kan? Ada lihat komentar. Nah, itu yang menjawab siapa? Admin. Nah, admin itulah public relation-nya. Nah, dalam skala besar, dalam usaha besar, PR ini biasanya tertentu. Ada orang public relation, ada khusus pengiklanan, ada divisi promosi, ada divisi keuangan, terus. Tapi jika skala kecil, biasanya ya kita-kita aja, yang kita ownernya, kita yang buat iklan, kita lah juga kadang yang menjawabnya, ya kan? Nah, dan seperti itu. Tapi kalau ada skala besar, itu perlu, ya. Apalagi misalnya eh, opini-opini publik yang muncul ya nantinya. Apalagi kalau misalnya kita buat iklan, iklan tuh nggak jelas, nggak komunikatif, menimbulkan suatu pertanyaan. Nah, kalau tidak ada yang adminnya yang bisa menjawab ini yang membuat kita bisnis kita tidak lancar ya. Artinya merek kita juga tidak tidak kuat karena informasi-informasi yang disampaikan tadi tidak lengkap melalui iklannya. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya kita berbicara tujuan ya. Apa sih Bu tujuan dari hubungan masyarakat ini? Untuk apa sih ini kita pelajarin ya kan? Seberapa penting ini rupanya? Nah, jadi tujuan PR tadi yang pertama itu membangun dan menjaga citra positif dari organisasi.
Kenapa bisa dibangun, kenapa bisa dikatakan menjaga citra positif organisasi? Contoh, kalian pernah melihat nggak, eh, jika ada suatu masalah di suatu organisasi, ya, di suatu perusahaan, atau misalnya di suatu, apa sih namanya, kita katakanlah di suatu produk, dia terserang lah ya kan, terserang dari kompetitor hal-hal yang negatif ke perusahaannya. Anda pernah melihat nggak ada yang langsung konferensi pers atau menangkis isu-isu yang menerpa dari perusahaan kita? Pernah mendengar nggak itu? Sering nggak melihatnya itu? Sering. Sering, sering ya? Sering ya Kak Jesselyn ya? Pernah ya? Contohnya nih, contoh ini rumah sakit. Ya kan? Rumah sakit itu dibilang ada malpraktek. Ya kan? Ini yang menjawab misalnya tuduhan itu si dokternya atau si PR-nya? Si Ya, Bu. dokternya atau si humasnya yang menangkis jawaban itu? Humasnya, Bu. Humasnya, iya public relation ya. Kenapa? Karena tidak semua orang punya berkomunikasi atau cara menyampaikan itu dengan baik. Ya, tidak semua orang punya itu. Ya, jadi memang perlu keahlian khusus. Ya, jadi terkesan sepele PR, tapi ini mempunyai makna yang istilahnya dapat memperkuat. Nah, disitulah memperkuat citra positifnya. Jadi yang maju ke depan itu biasanya orang public relation-nya, bukan si dokternya. Kenapa si dokternya itu yang nggak ngomong? Karena takut satu memperkeruh suasana hingga aturannya kita bisa membangun citra positif jadi malah negatif, ya. Yang kedua, kenapa? Karena kalau orang PR ini kalau tidak benar-benar pandai, dia tidak akan bisa menyatukan mindset kita, apa yang ada di pikiran kita bisa diterima oleh mindset orang lain ya. Kadang susah ya. Maksud kita A, tapi bagaimana supaya maksud kita A ini sampai di tangan si orang yang lawan kita berbicara itu A juga. Nah, terkadang yang namanya orang sedang emosi, maksud kita A, nah dia menerimanya B. Kenapa? Karena sudah emosi. Contoh lagi, kalau misalnya pesawat jatuh, ya kan? Buat pesawat jatuh, yang konferensi pers bukan maskapai, tapi orang dinas perhubungannya. Nah, dinas perhubungannya ini siapa? Orang PR yang humasnya yang klarifikasi. Tidak, ayo maskapai semua, Pak pramugarinya, mana orang-orang pramugari, yuk kita konferensi. Tidak. Ya, kenapa tadi? Karena itu tadi, tidak semua orang pandai berbicara dan mensatukan mindset. Jadi terkadang kalau sudah tersulut emosi, nah ini yang perlu penanganan khusus. Nah, ya, jadi orang-orang yang di PR ini bukan orang-orang sembarangan, ya. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Nah, jika sudah membangun hubungan yang baik, akan tercipta hubungan yang harmonis, ya. Nih, contoh nih, Anda mau nyekolahkan, kita katakan adik, ya kan? Kita mau nyekolahkan adik kita di suatu sekolah, suatu TK, ya. Nah, kalau misalnya nih Anda sudah bermasalah sama gurunya, ya kan, udah hubungan yang tidak baik, mau balik lagi? Mau nggak nanti misalnya kita punya adik dua, adik yang nomor dua ini kita sekolahkan lagi di situ? Mau nggak orang kakak, orang abang? Enggak, Bu. Mau nggak kira-kira? Enggak kan? Kenapa? Karena PR tadi nggak bagus. Nah, ya. Jadi memang PR ini penting. Jadi kalaupun misalnya lah sekolahnya kurang bagus nih contohnya sekolah, tapi gurunya berkomunikasi enak diajak ngobrol Bu. Nah, aja, ya kan? Eh, mau beli nasi goreng nih pesan. Wah, nasi goreng tuh kita bilang kan. Nah, si komunikasi dia macam si ibunya. Pun nasi goreng ya pasti bilang gak usah lah, ya kan? Gak usah lah di sana lagi. Kenapa?
nggak enak, cerewet kali, nggak ada ramahnya. Nah, ya kan pasti dia nggak mau balik lagi. Tapi kalau misalnya menciptakan hubungan yang harmonis dari PR ini, balik lagi, naik pun besok harganya, ya kan. Besok kita beli nasi goreng misalnya 12.000, terus ngomong, waknya, naik harganya deh 15.000. Tapi karena kita sudah suka sama, oh iya Wak, memang naik ya kan, cabai naik ya kan Wak. Malah kita setujui lagi ya kan. Iya Wak, cabai naik, ya tahu saya itu. Kenapa? Karena ada cipta hubungan yang harmonis. Kemudian lama pun kita ngantri, lama ngantri, tapi karena cita hubungan yang harmonis, sabar kita nunggunya. Ya kan? Sabar nunggunya. Nanti waknya bilang, wak pesan ya wak satu. Sabar ya, nak, rame nih, ya kan? Kalau nggak pesan aja lah dulu, nanti balik lagi. Kita mau. Tapi kalau tidak hubungan yang harmonis, udahlah, walaupun enak sekalipun disuruh balik lagi, pasti kita nggak mau. Nggak lah, seret kali tuh, sombong kali yang jualan itu. Ya kan, nggak mau lagi. Jadi itulah pentingnya PR tadi ya. Kemudian nasi goreng ya pasti bilang, gak usah lah, ya kan? Gak usah lah di sana lagi. Kenapa? Nggak enak, cerewet kali, nggak ada ramahnya. Nah, ya kan pasti dia nggak mau balik lagi. Tapi kalau misalnya menciptakan hubungan yang harmonis dari PR ini, balik lagi, naik pun besok harganya, ya kan? Besok kita beli nasi goreng misalnya 12.000, terus ngomong, waknya, naik harganya deh 15.000. Tapi karena kita sudah suka sama, oh iya Wak, memang naik ya kan, cabai naik ya kan Wak. Malah kita setujui lagi ya kan. Iya Wak, cabai naik, ya tahu saya itu. Kenapa? Karena ada cipta hubungan yang harmonis. Kemudian lama pun kita ngantri, lama ngantri, tapi karena cita hubungan yang harmonis, sabar kita nunggunya. Ya kan? Sabar nunggunya. Nanti waknya bilang, wak pesan ya wak satu. Sabar ya, nak, rame nih, ya kan? Kalau nggak pesan aja lah dulu, nanti balik lagi. Kita mau. Tapi kalau tidak hubungan yang harmonis, udahlah, walaupun enak sekalipun disuruh balik lagi, pasti kita nggak mau. Nggak lah, seret kali tuh, sombong kali yang jualan itu. Ya kan, nggak mau lagi. Jadi itulah pentingnya PR tadi ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik terhadap organisasi dan produknya. Ya, jadi dengan adanya PR ini memberikan pemahaman kepada konsumen kita ini ada, ya kan? Atau kami ini nggak salah kalau dia membangun citra yang positif, ya. eh yang kalian tuduh itu nggak benar. Dikasih kesadaran dan pemahaman. Yang melakukan itu siapa? PR, ya, public relation. Kemudian yang berikutnya menanggulangi isu dan krisis yang dapat merusak reputasi organisasi. Jadi PR ini juga penting untuk menanggulangi isu dan krisis. Penting, Bu, penting. Kenapa? Yang namanya di dunia usaha pasti ada kompetitor, ya kan? Pasti ada kompetitor. Ya kita kadang diserang dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang. Ya, karena ada kompetitor ini. Contoh nih, Bu, mana sih contohnya yang ada kompetitor tuh, Bu? Contoh gini, hari ini kakak nih ada niat mau jualan bakso, Kak Jesselin, ya kan? Kakak Jesselin laris nih jualan baksonya hari ini. Bulan depan muncul kelang dua rumah dari rumah Kak Jesselin jual bakso juga. Jual bakso juga dia, jual yang sama. Banyak kayak gitu terjadi, banyak. Kenapa? Itulah kompetitor. Nah, ya. Jadi kalaupun ada kompetitor, misalnya ada pesaing kita, menjatuhkan em, menjatuhkan dari reputasi organisasi kita. Nah, inilah gunanya PR untuk menangkis isu-isu seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya mendukung strategi pemasaran dan penjualan melalui komunikasi yang efektif. Itu tadi ya. Jadi kita beriklan, kita membuat iklan. Nah, si bagian PR inilah mungkin, atau kita bisa bilang terkadang orang-orang yang admin, ya si admin inilah yang menjawab hal-hal yang menjadi timbul pertanyaan. Misalnya promosi itu tadi saya bilang, timbul pertanyaan ini untuk semua item nggak? Nah itu si admin yang menjawab. Tapi kalau admin ya slow respon, nggak mau jawab, nggak akan membangun citra positif untuk perusahaan, ya kan? Pasti orang anggapnya, nggak usah lah, adminnya sombong, nggak mau dijawab, orang nggak akan mau beli, nggak kecipta lagi hubungan yang harmonis dan nggak meningkatkan kesadaran. Ya kan? Dan akan timbul isu-isu. Larinya ke atas tadi kalau misalnya PR ini tidak dibentuk ya. Jadi sebenarnya PR ini penting kalau kita mau membangun suatu organisasi. Walaupun mungkin kalau skala kecil ya kita semua kadang pelakunya, kita ownernya lah ya kan. Ya kita divisi keuangannya, kita divisi promosinya, kita juga divisi hubungan masyarakatnya. Tapi kalau sudah perusahaan kita skala besar, Anda harus bisa mensegmen-segmenkan itu semua, mengkelompok-kelompokkan setiap divisi-divisi. Karena
punya tanggung jawab ya masing-masing kalau sudah skala besar ya. Oke, berikutnya fungsi dan peran public relation ya. Jadi ada beberapa fungsi dan peran ya dalam public relation. Ya, area kebalik dia. Nah, ya, eh ketutup. Nih, beberapa fungsi utama public relation ya. Yang pertama dari segi manajemen komunikasi. Nah, jadi manajemen komunikasi ini mengelola aliran informasi antara organisasi dan publik melalui media acara dan saluran komunikasi lainnya ya. Jadi ada manajemen komunikasi melalui aliran-aliran bisa jadi media. Media ini bisa jadi media sosial. Kadang kita buat acara atau buat saluran komunikasi lainnya ya. Kemudian PR ini berfungsi untuk pelayanan masyarakat, ya, artinya membangun goodwill dan hubungan yang bersifat positif, dengan berbagai kelompok masyarakat, ya. Jadi gunanya ini untuk melayani masyarakat supaya timbul goodwill, ya, terhadap perusahaan kita. Kemudian ada penanganan krisis, yaitu Anda mengelola komunikasi saat terjadi situasi krisis agar reputasi tetap terjaga. Yang saya bilang tadi ya kan, misalnya ada skincare sih, nih biasanya skincare ya. eh, nggak usah pakai produk itu, tidak BPOM. Nah, misalnya kena isu, ya kan? Nah, ini orang-orang PR yang muncul menjawab hal-hal seperti itu bahwasannya yang dituduhkan itu tidak benar. Ya, kami adalah sudah BPOM, buktinya nih, bla 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 bla. Ya, biasanya orang PR itu. Kemudian atau contoh makanan kamu tidak higienis, misalnya. Nah, itu muncul orang PR punya kami higienis. Contohnya ini apa sebelum pengolahan kami cuci dulu, kami begini, begono. Jadi itulah orang-orang PR itu yang bertugas ya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan program humas ya, menyusun strategi PR serta mengimplementasikan program untuk mencapai apa? Tujuan komunikasi ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke, kemudian media. Nah, ini nih ya, media dan alat hubungan masyarakat ya. Jadi, untuk menjalankan kegiatan PR, terdapat berbagai alat media yang digunakan ya. Jadi, kalau misalnya kita mau berhubungan masyarakat, ada beberapa media yang digunakan. Yang pertama, press release dan konferensi pers. Ini sering ya. Sering kita dengarkan konferensi pers, misalnya kayak ada BP POM, ada skincare yang diisukan tidak BP POM atau mengandung merkuri atau apa ini biasanya mereka akan konferensi pers ya. Apalagi misalnya yang komplain, misalnya pusatnya itu ada di Jakarta, yang komplain itu misalnya orang Sumatera. Kalau untuk mendatangi langsung mungkin perlu waktu, perlu biaya, ya kan? Oke lah kalau biaya nggak masalah. Cuman terkadang waktu itu. Jadi setiap ada persoalan itu, Anda harus menjawabnya dengan cepat, ya, dengan cepat supaya tidak timbul isu-isu miring lainnya. Nah, itu perlunya biasanya konferensi pers, ya, menjawab semua hal itu. Ini biasanya sering pakai artis ya. Artis sering kayak gitu ya. Kalau ada masalah, kesandung masalah karena akan citra negatif dia muncul, ya kan? Nah, dia akan konferensi pers ya. Begitu juga perusahaan. Jika perusahaan menerpa kita akan menimbulkan citra negatif perusahaan kita, kita harus cepat mengatasinya dengan cara konferensi pers ya, bisa. Kemudian dengan apa lagi, Bu? Dengan publikasi seperti majalah dan newsletter ya. Biasanya pakai majalah bisa, pakai koran bisa, ya boleh, boleh saja. Tergantung ya. Tergantung kita mau pakai apa ya. Kemudian yang berikutnya media sosial. Ini sering nih, ya kan? Lebih cepat, Bu, menyampainya kalau media sosial. Biasanya mereka buat konten, ya kan? Kemudian ditaruh di media sosial untuk menjawab menjawab hal-hal yang negatif tadi ya. Atau dari website resmi ya, misalnya website kita punya website perusahaan kita akan langsung ke pensi pers bahwasannya yang dituduhkan itu tidak benar ya.
Kemudian dari event juga perlu ya. Event dan sponsor itu merupakan alat pabrik. Di mana Bu letak PR-nya event dan sponsor ini? Contohnya gini, ya. Kita nonton bola, ya kan? Kita nonton bola, ketika kita beli tiket, ya kan? Kita dikasih nih minum aqua. Nah, kita mikirnya, ih, baik kali memang aqua ini ya, kita dikasihnya gratis-gratis aqua. Nah, padahalan dengan membeli tiket itu udah sama dengan beli kita botol minuman, include-kannya. Nah, cuman kesan, ih, baik kali ya. Ini dapat gratisan kita, ya kan? Kemudian ada event-event ya. Event ada bendera, ya kan? Di event-event tertentu. Kemudian dia sponsorship. Nah, itu akan meningkatkan kesadaran merek. Kesadaran akan ini produk ada. Oh, ya kan? Berarti mereka tuh berkomunikasi ada. Jadi berkomunikasi ini bisa verbal dan non verbal ya. Jadi ketika event, ketika sponsor itu namanya komunikasi non verbal. Jadi PR ini bukan semata-mata harus berkata-kata, ya kan? Harus mengomong. Terkadang ada yang kita perlu menghubungkan masyarakat itu dengan cara non verbal ya. Contoh, contoh, coba coba kalian jawab. Indomaret, bagaimana membangun PR-nya terhadap kita? Contoh Indomaret. Menurut orang kakak, bagaimana Indomaret itu membangun PR-nya ke kita? Bagaimana cara dia membangun hubungannya ke kita? Yuk, bisa jawab enggak? Bisa jawab enggak? Alex, bisa jawab enggak? Jesselyn? Kak Jesselyn sering belanja Indomaret? Sering ya. Kak Jesselyn punya kartu member, tapi Kak Jesselyn tahu itu ada member? Tahu. Tahu. Nah, itulah cara mereka membangun PR-nya. Kayak mana caranya buka dikatakan PR? Gara-gara tuh poin, kita balik lagi. Atau Kak Jesselyn punya nggak yang langganan, punya kartu, punya poin, punya nggak Kak Jesselyn? Ada berlangganan apa? Misalnya laundry, atau berlangganan, apa namanya, baju bersama, atau Matahari punya kartunya, atau Timezone punya kartunya. Punya, punya, punya apa itu Kak? Apa Kakak punya kartu apa? Hari, Matahari. 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 Nah, itu secara tidak sengaja, secara kakak tidak menyadari, itu membangun PR-nya ke kita. Itulah cara mereka membangun hubungan. Ya, supaya apa? Supaya kita balik lagi. Supaya kita berlangganan. Terus meningkatkan kesadaran kita. Dan membangun citra positif. Kalau kita balik lagi kan berarti kan tidak ada masalah. Ya kan? Kalau misalnya ada bermasalah, berarti kita nggak mau balik lagi. Tapi karena kita suka, makanya kita berlangganan. Kalau kita nggak suka, ngapain berlangganan? Nah, ya itulah gunanya contoh ya secara nonverbal tadi hubungannya ya. Kemudian hubungan dengan media massa. Nah, PR ini juga kita perlu berhubungan dengan media massa ya. Kenapa? Karena kadang media massa ini itu tadi ya seperti Ibu bilang di awal, kalau kita tidak membangun hubungan yang baik, nah dia akan mengorek-ngorek nih ya kan citra dari negatif kita. Ya kan? Kadang dia ngambil video kita dipenggal-penggal ya kan sisi jeleknya, oh langsung dia pakannya. Tapi makanya kita perlu membangun dari semua lini ya, apalagi kalau kita perusahaan besar, hati-hati. Jadi media massa, wartawan itu Anda perlu bangun hubungannya ya. Langganan juga ya, apalagi kalau kita langganan itu kecewa, dia langsung meng-up ya kan, dia langsung memposting ya kan, diviralkannya kita ya kan, ini nggak beres, nggak jelas katanya kan antrinya lama kali ya itu Anda eh, perlu ya. Kemudian ada CSR ya, Corporate Social Responsibility ya. Oke, kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai hubungan antara public relation dan periklanan. Jadi apa sih Bu hubungannya dengan periklanan ya? Meski peran dan metode PR dan periklanan berbeda, nah ya, tapi
mereka ini suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ya. Bedanya di mana, Bu? Nah, bedanya kalau misalnya iklan itu berbayar nggak? Bayar ya. Biasanya iklan itu berbayar, apalagi di Google Ads berbayar. Tapi kalau public relation, eh ber jarang ya, nggak berbayarnya itu bukan berarti kayak iklan kan, kayak di Google Ads, jika orang mengekliknya baru bayar. Tapi kalau PR ini ya tidak bukan berarti yang dibayarnya itu kan berdasarkan gaji. Bukan berarti setiap ada masalah, begitu dia conference page langsung dibayar. Tidak ya, bukan seperti kayak pengacara ya. PR ini artinya tidak berbayar. Jadi memang sudah tugasnya, kalau memang ada bermasalah dia harus maju paling terdepan ya. Dan ini akan memperkuat kredibilitas. Nah ya, jadi karena sifatnya PR ini memperkuat kredibilitas, si iklan tadi supaya lebih efektif, makanya dia saya bilang sebagai satu kesatuan walaupun berbeda, tetapi ini tidak boleh dipisahkan. Dan kadang ada juga ya perusahaan menggabungkan dia yang divisi periklanan, dia juga divisi promosi apa PR-nya ya, artinya dia adminnya ya, tergantung ada perusahaan. Tapi ini kalau Anda nanti sudah menjadi seorang entrepreneurship atau punya usaha, Anda perlu tekankan bahwasannya ini harus ada, ya. Jadi harus ada orang-orang yang memang ketika isu miring itu muncul, jangan tiba-tiba isu miring muncul ke perusahaan kita baru kita sibuk mencari. Baru kita mencari siapa yang menangkis ya, siapa yang ngomong ini ya. Coba lah kalian ngomong sama ibu tuh, jangan ya. Jadi Anda di awal juga sudah membentuk orang-orang yang memang bisa menjawab ya jika perusahaan kita terkena isu ya. Itu paling penting, apalagi kalau untuk menjawab-jawab mengenai iklan promosi yang kita buat ya. Nah, kemudian ini ada yang ketujuh mengenai strategi efektivitas hubungan masyarakat ya. Jadi efektifnya PR ini pertama untuk mengenali dan memahami audiens atau sasaran publik secara mendalam. Nah, jadi kalau Anda mau melakukan PR, yang pertama kenali dulu audiensnya. Siapa lawan bicara kita? Ya, kalau kira-kira lawan bicara kita memang orang-orang yang intelektual, lah Anda harus berpikir secara intelektual juga. Tapi jika masyarakat yang komplain itu adalah masyarakat yang mapcak nih, yang biasa-biasa saja, Anda juga harus bersifat sama seperti mereka, terkesan tidak menggurui, tetapi kita hadir sebagai sahabatnya, ya. Jangan terkesan kita sok pintar, sok istilahnya lebih intelektual. Nah, kesan nanti dianya malah makin membenci kita, ya. Tapi coba kenalin audiensi kita, kasih treatment pendekatan ya. Tapi kalau misalnya lawan bicara kita orang-orang yang memang orang intelektual, nah Anda juga harus bersifat profesional intelektual. Jika Anda berbicara atau audiens itu Anda anggap seperti teman, dia malah mikir ini apa maksudnya? Menjokok saya nih pasti ya. Nah, ya kan? Dia pasti timbul kecurigaan sama kita. Nah, kemudian adalah membangun komunikasi yang transparan, jujur, dan konsisten. Nah, jadi dalam PR ini Anda harus membangun komunikasi yang transparan, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Transparan, kemudian jujur dan konsisten. Di di awal Anda bilang A dan sampai di akhir Anda harus juga bilang A, ya, harus konsisten. Kemudian Anda harus juga memanfaatkan media digital dan sosial secara optimal sebagai kanal komunikasi ya. Jadi memang zaman sekarang ini tidak lepas dari media sosial ya, media digital kita ini. Kemudian mengolah isu secara proaktif untuk mencegah krisis reputasi dan membangun kemitraan dengan media dan influencer untuk memperluas jangkauan pesan ya. Jadi Anda perlu membangun mitra, perlu membuat media, atau berkolaborasi dengan influencer untuk membangun jangkauan yang luas. Artinya membangun hubungan yang lebih luas. Jika diharapkan jika hubungan kita yang luas, jangkauan kita luas, mudah-mudahan orang lebih mengenal akan produk kita. Nah, studi kasus, coba kasih contoh ke saya. Siapa yang bisa kira-kira eh, yang Anda alami ya, contoh dari perusahaan yang mengalami permasalahan. Nah, yuk coba contoh permasalahan.
yang artinya bisa membangun hubungan tadi. Ada yang bisa coba, pernah nggak mengalami atau Anda melihat di iklan ya di media sosial, Bu ada nih Bu, kemarin ada kasus Bu Gono, kemudian dia membuat apa namanya konses di media sosial menangkis isu-isu tadinya. Coba pernah nggak? Ada nggak? Kalian pernah memperhatikan nggak contoh dari kasus di mana bagaimana mereka menangkis isu? Nah, itu supaya hubungannya tetap baik, supaya masyarakat juga berpikiran positif. Pernah nggak memperhatikan nggak? Pernah nggak perhatikan ini nggak? Coba yang lain. Kak Jessilyn pernah perhatikan nggak Kak Jessilyn? Ada nggak Kak Jessilyn perhatikan kira-kira? Udah Kak, nggak memperhatikan ya. Pernah nggak mengalami contoh malpraktek? Misalnya rumah sakit apa? Atau pernah nggak dengar isu bahwasannya rumah sakit ini lama kali ngantrinya Bu? Kok dia katanya penuh, padahal nggak penuhnya. Pernah nggak dengar-dengar seperti itu? Dokternya itu yang lama kali datang. Dokter lama kali datang, ya. Kemudian itu di rumah sakit mana Kak? Kakak tuh tahu tahu dari mana? Kakak tahu dari mana itu? Dari mama saya, Bu. Oh, kemudian mereka ada ini nggak? Ada konferensi pers nggak? Nggak ada. Atau atau mereka mendatangi nggak? Mendatangi kita nggak? Mengklarifikasi itu nggak? Kakak lama nunggu dokternya, ada nggak mereka? Nah, itu berarti hubungannya nggak bagus. Ini contoh, contoh ya, Ibu kasih contoh. Tahu rumah sakit SMEK mata? Tahu rumah sakit SMEK, Tahu. SMEK mata? Atau contoh gini lah, ini sekarang rumah sakit. Nah, rumah sakit ini sekarang kalau kita ngantri itu dari JKN nggak? Antrian. Ya, Bu. Antrian, iya tahu ya Kak. Tahu ya, antrian itu sekarang pakai aplikasi JKN. Nah, kenapa dibantu aplikasi JKN itu? Karena dari keluhan pelanggan itu yang merasa lama antriannya. Nunggu antrinya tuh lama, makanya dibangunlah aplikasi yang untuk supaya antrian tidak lama, ya. Nah, makanya dengan cara itu mereka membangun hubungan bahwasannya istilahnya gini, ini loh rumah sakit kami sudah pakai JKN, jadi antrian nggak perlu nunggu. Anda cukup ambil antrian dari rumah, nah begitu nomor antrian keluar, dan besok Anda datang. Atau terkadang di JKN itu sudah dibilang, Anda datang tanggal sekian. Nah, itu tuh apa dibangun? Itu tuh membangun apa namanya? Membangun hubungan tadi supaya orang tidak merasa bosan atau menjawab isu-isu miring bahwa antriannya tadi lama, ya. Contoh lagi nih, contoh. Pernah makan mie gacuan nggak? Pernah makan di mie gacuan nggak, Kak? Pernah ya, Kak? Kak, menurut Kakak, pola antrian mereka udah berapa kali ganti, Kak? Pola pemesanan udah berapa kali ganti? Nggak banyak. Udah banyak ya? Dulu, dulu kan, Kak, kalau kita pesen, datang, pesen, ya kan, Kak? Nah, kemudian pakai remote, ya kan, Kak? Ya kan, pakai remote. Nah, kemudian muncul lagi sekarang pakai barcode, ya kan? Nah, itu tujuannya apa? Itu tujuannya PR, membangun hubungan. Artinya apa? Masyarakat itu atau konsumen itu bosan dengan menunggu yang terlalu lama. Dari mana, Bu, kita tahu? Kan mereka upload di media sosial iklannya, ya kan? Di media sosial itu tumbuh, apa namanya, muncul komentar enggak? Nah, komentar-komentar negatif itulah PR tadi. Hubungan masyarakat tadi. Oh, ternyata orangnya melihat. Oh, ternyata
keluhan dari Mega Cuan kita, lama ngantrinya. Oke, kita buat. Bagaimana cara merubah supaya antri tidak terlama. Nah, pola-pola ini tadi dibuat, inilah membangun citra positif dari perusahaan kita. Itulah contoh dari studi case. Ya, paham ya? Jadi bukan semata-mata kita punya apa namanya punya masalah langsung dijawab nih orang Mega Cuannya. Maaf ya, kamu terlalu lama ngantri karena begini enggak gitu juga. Tapi kita lakukan perubahan-perubahan ya. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai studi case terkait dengan public relation ya. Jadi karena sudah ada kasusnya, sudah saya jelaskan juga. Nah, ini merupakan terakhir ya, sudah habis ya. Oke, jadi ada sesi tanya jawab Kak? Atau sudah jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Ya, oke ya. Oke, karena memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, sudah berlangsung beberapa menit ya kita seminar hari ini. Jadi Ibu tutup, Ibu izin undur diri, ya. Semoga apa yang Ibu jabarkan tadi menjadi nilai tambah ya atau wawasan tambah bagi kalian terutama dalam berbisnis ya. Jadi mungkin selama ini PR tuh dianggap sepele, tapi bahwasannya PR inilah ujung tombak dari kita berbisnis karena dari PR ini kita dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Kalau sudah membangun hubungan pelanggan baik, insya Allah dia akan langganan. Kalau sudah langganan berarti dia sudah loyalitas ya, masuk ke loyalitas pelanggan. Itu yang puncak dari manajemen pemasaran tuh, puncak dari pemasaran adalah loyalitas. Itu yang kita capai ya. Oke, demikianlah seminar kita hari ini. Ibu undur diri, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bu. Makasih ya, Bu. Izin live ya, Bu. Nah, oke ya.
Oke, kita lanjut. Jadi, tadi sudah saya jelaskan mengenai studi case terkait dengan public relation ya. Jadi, karena sudah ada kasusnya, sudah saya jelaskan juga. Nah, ini merupakan terakhir ya, sudah habis ya. Oke, jadi ada sesi tanya jawab Kak? Atau sudah jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan? Tidak ada. Ya, oke ya. Oke, karena memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, sudah berlangsung beberapa menit ya kita seminar hari ini. Jadi Ibu tutup, Ibu izin undur diri, ya. Semoga apa yang Ibu jabarkan tadi menjadi apa nilai tambah ya atau wawasan tambah bagi kalian terutama dalam berbisnis ya. Jadi mungkin selama ini PR tuh dianggap sepele, tapi bahwasannya PR inilah ujung tombak dari kita berbisnis karena dari PR ini kita dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih baik. Kalau sudah membangun hubungan pelanggan baik, insya Allah dia akan langganan. Kalau sudah langganan berarti dia sudah loyalitas ya, masuk ke loyalitas pelanggan. Itu yang puncak dari manajemen pemasaran tuh, puncak dari pemasaran adalah loyalitas. Itu yang kita capai ya. Oke, demikianlah seminar kita hari ini. Ibu undur diri, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bu. Makasih ya, Bu. Izin live ya, Bu.